Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37, rasanya, mantap. Si ibu terpaksa berdeham untuk memecah keheningan. Setelah itu, ia segera menghindar dari sana, seolah mengerti akan keadaan. Kini, tinggallah Melina berdua dengan Ferdo, namun masih terpaut jarak beberapa meter. Mereka tidak hanya berdua, sebab ada satu pasien lagi yang terbaring di sebelah tirai pembatas. "Kenapa hanya berdiam di situ?" tanya Melina, lalu merentangkan kedua tangannya, membuat Ferdo memunculkan senyum kecil. Memeluk, ya, kini mereka saling memeluk. "Sayang, maaf ya, karena..." "Siut, diamlah. Jangan katakan alasan apapun sekarang, Mel." "Makasih, terima kasih sayang," ucap Melina. "Apa masih sakit, Melina hanya mengangguk dalam pelukan itu. "Jenguk aku tanpa membawa apapun?" "Tadinya aku sudah memesan bunga, tapi sampai sekarang mereka belum mengantarnya. Aku lelah menunggu dari tadi." Korea Selatan. Nagea nampak gelisah. Sudah 1 minggu suaminya itu tidak pulang. Sama sekali pria itu tidak menghubunginya. Demikian pula dengan Nagea. "Nage, kenapa mama perhatikan kamu sedang gelisah?" "Oh, apa suamiku menghubungi mama?" bertanya dengan hati-hati. "Oh, ada kok. Baru saja dia menghubungi mama menanyakan kabar kita semua," jawab mama. "Apa katanya, suamiku? Sangat senang rasanya menantuku ternyata sudah sadar kalau dia adalah seorang istri." Batin mama, "Apa dia juga menanyakan aku, mah?" Dengan sikap canggungnya, Nagea bertanya. "Tentu saja, yang pertama dia tanyakan adalah kamu. Sepertinya dia sudah kangen, baru juga 1 minggu." Mama tersenyum menggoda Nagea dengan memperlihatkan barisan giginya. Nagea hanya tersenyum tidak jelas. "Ma, aku hanya khawatir sama dia," jelasnya kemudian. "Tenang saja sayang, dia baik-baik saja. Dia bercerita bahwa ada sedikit masalah dengan pekerjaannya. Tapi itu akan segera teratasi," ujar Mama Fema. Selama 12 hari di Korsel, kini keluarga itu bersiap pulang, dan besok adalah harinya. Memang, proses perawatan dan penyembuhan bekas luka operasi plastik tidaklah instan. Karena harus melalui beberapa fase lagi. Akan tetapi, sembari menunggu fase selanjutnya, Marsha boleh pulang ke tanah air. Tentunya Ethan dengan setia mendampingi kekasihnya itu, dan menghandle semua pekerjaannya dari jarak jauh saja. Saat ini, keduanya sedang bersantai berhadapan dengan layar televisi. Di saat Mama dan Kak Nagea sedang keluar untuk jalan-jalan. "Selamat ya sayang, sedikit lagi, kamu akan sembuh," bisik Ethan. "Iya Kak, selamat juga. Akhirnya, pacar kakak jadi cantik lagi kan? Papa datang." Marsha terlihat bersemangat karena sosok yang sangat dirindukannya datang tiba-tiba seperti sebuah kejutan. "Sayang, kamu sudah baik kan?" tanya Juan sembari memeluk putrinya itu. "Akan baik kan, Pak? Jangan khawatir," jawab Marsha. "Terima kasih sayang, karena akhirnya Tuan Putri Papa akan sembuh," ucap Juan dengan nada seperti ingin menangis. "Pak, jangan bersedih, aku tidak apa, malam harinya." Di kamar, "Pak, besok kami akan pulang. Kenapa Papa sayang menyusul?" "Memangnya kenapa?
aku sangat merindukan istri dan putriku. Apalagi, aku dengar maminya Ethan sudah dijemput oleh suaminya. Aku takut kau kesepian. Tutur Papa Juan. Yang benar saja, aku merasa kamu sedang menyimpan suatu masalah. Ayo, bilang. Juan pun tersenyum simpul. Mama sayang, memang sedang ada sesuatu yang terasa sangat berat aku simpan. Aku baru mengetahuinya akhir-akhir ini. Apa itu, Pak? Sayang, sebelumnya, aku sungguh meminta maaf padamu. Soal Marsha, ternyata dulu. Marsha kita diculik oleh seseorang yang membenciku. Jangan merasa bersalah lagi, Pak. Yang terpenting, Marsha kita sudah pulang. Fema menceritakan pada Juken bahwa dirinya tidak kaget mendengar hal itu, karena telah mengetahuinya dari dua-dua pangeran itu. Namun, ketiganya telah sepakat bahwa tidak akan menceritakan hal ini kepada Juan. Siapa sangka ayah anak-anak itu akan mengetahuinya. Nagea terlihat gelisah lalu memutuskan untuk mengirimkan pesan teks kepada suaminya. Kamu di mana? Kita mau pulang. Demikianlah isi pesan yang dikirimkan Nagea ke kontak suaminya. Dan ini adalah pertama kali bagi wanita itu mengirim pesan teks kepada suaminya itu. Namun, pesan itu tidak mendapat balasannya. Bandara Internasional Incheon. Ayolah kakak ipar, semangat. Marsha menggandeng lengan Nagea untuk berjalan bersama memasuki pesawat yang akan mengantarkan mereka pulang kembali ke tanah air. Tak ada aura bahagia dan semangat terpancar dari wajah kakak ipar cantiknya kini. Marsha menebak bahwa kakak iparnya ini sedang memikirkan Kak Jerry. Aku rasa gunung es milik Kak Nagea mulai mencair. Baguslah, jadi kakakku bisa merasakan cinta dari istrinya. Ya, bukan rahasia umum lagi di keluarga Barata bahwa hubungan suami istri yang dijalani oleh putra sulung Juan itu tidaklah seperti pasangan muda nan bahagia lainnya. Terkadang, Nagea bahkan menampakkan dengan sangat jelas rasa tidak sukanya pada Jerry. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, tibalah mereka Bandara Soekarno-Hatta. Kediaman Barata. Dengan hati penasaran, Nagea melangkah cepat ke kamar yang ia tempati dengan suaminya. Sedikit berharap bahwa pria itu akan ada di dalam. Kenapa aku ini, isi kepalaku hanya memikirkan dia. Kak Jer, di mana kamu sebenarnya? Nagea, dengan rasa gengsi yang ia punya. Wanita itu tak pernah sekalipun bertanya pada keluarga suaminya tentang di mana orang itu berada saat ini. Yang ia dengar dari ibu mertuanya, suaminya kini mengurus beberapa pekerjaan mendesak. Namun, tidak memberitahukan di mana itu. Sementara di tempat lain. Karena Melina sudah benar-benar pulih, maka ibunya kini hendak kembali ke kampung. Mel, ingat pesan ibu, katakan yang sebenarnya, jujur ke pacar kamu itu tentang kondisi kamu. Tapi Buk, bagaimana kalau dia meninggalkan aku saat tahu tentang itu? Buk, aku takut kehilangan dia. 3 hari yang lalu, karena rasa penasarannya, Ibu membawa Melina ke praktik dokter kandungan untuk melakukan US. Memeriksakan perihal apakah putrinya itu tidak ada masalah. Sesuatu yang bersarang di benak wanita paruh baya itu adalah tentang adik kandungnya. Yang hingga saat ini tidak berhasil memiliki anak dari kandungannya sendiri. Karena putrinya mengalami penyakit serupa dengan adiknya itu, maka ibu segera memeriksakan Melina. Karena ingin tahu seberapa besar peluang anaknya itu bisa hamil jika suatu saat nanti sudah bersuami. Ternyata, hal yang ditakutkan itu benar-benar akan dialami Melina. Dokter menjelaskan bahwa kemungkinan bisa hamil sangat kecil, tapi tak ada yang mustahil, ujar sang dokter pula. Mel, jujur dari sekarang lebih baik biar kamu tahu,
dia bisa terima keadaan kamu atau tidak. Dia orang kaya Mel, orang kaya itu bisa melakukan apapun. Dia bisa nikah lagi dengan istri berapapun jika tahu istrinya sulit memberinya keturunan. Belum lagi orang tuanya, belum tentu mereka tetap dukung kamu sementara kamu tidak bisa memberi mereka cucu. Orang kaya seperti itu Mel. Buk, tapi kan dokter bilang tidak ada yang mustahil. Itu yang aku yakini, Buk. Mel, dengar, lebih baik dia meninggalkan kamu sekarang, daripada nanti Mel. Kamu ingat tantemu? Mantan suaminya mencampakkan dia dan berselingkuh karena beralasan tantemu tidak kunjung hamil. Beruntung suaminya yang sekarang orang yang sabar dan bisa terima dia apa adanya. Ibu tidak ingin anak ibu sakit hati suatu saat nanti nak. Iya Buk, akan aku kasih tahu dia segera. Melina terpaksa harus menurut. Melina membuka pintu yang ternyata orang yang mengetuk adalah Ferdo, yang akan mengantar Melina melepas kepulangan ibunya di bandara sebentar lagi. Apa dia mendengar pembicaraanku dengan ibu? Kembali ke kediaman Barata. Kak, kau pulang, bagaimana? Apa bekas itu sudah menghilang? Abner yang baru saja pulang dari sekolah, segera menemui sang kakak perempuannya itu di kamar. Ia tampak sangat penasaran dengan hasil bedah plastik yang sudah kakaknya itu jalani. Kak, kau sudah tidak tampak mengerikan lagi. Aku senang, ujarnya dan memberi pelukan kepada kakaknya itu. Jika ada yang menjahatimu lagi, kau harus melawan ya Kak, jangan biarkan siapapun melukai tubuhmu lagi. Tenang saja Abner, tidak akan ada lagi yang menyakitiku. Aku sekarang dikelilingi pangeran tampan dan pemberani. Jawab Marsha dengan nada bercanda. Apa Kak Ethan juga termasuk? Entah kenapa Abek itu melibatkan Ethan dalam pembahasan ini. Tentu saja, dia yang paling aku andalkan. Siapa lebih tampan, aku atau Kak Ethan? Marsha terlihat sedang membayangkan sesuatu. Kau sedikit tampan, Abner, tapi Kak Ethan lebih banyak. Jawab Marsha sembari terkikik geli. Ah, kakak pasti sakit mata. Aku yang tertampan. Baiklah, adikku paling tampan. Bagus, pintar. Maka aku akan mentraktirmu besok Kak. Kakak boleh minta apa saja, akan aku belikan. Abek itu lalu bergerak ingin pergi dari kamar itu. Lah, kau mau kemana? Aku sudah janji akan membawamu shopping besok kan, jadi aku akan cari sponsor dulu. Dah. Cih dasar anak kecil, disinilah Nagea saat ini. Mendengar suaminya akan pulang, ia meminta supir mengantarnya ke bandara untuk menyambut kedatangan sang suami. Tak ia pikirkan bagaimana reaksi suaminya nanti. Entah pria itu akan senang atau malah sebaliknya, itu urusan belakang. Kabarnya, suaminya itu akan tiba pukul 9 malam. Ia pun menunggu dan memilih tempat duduknya. Iya Nagea, ini sudah benar. Sudah cukup selama ini kamu mengeraskan hatimu. Cobalah lagi untuk lebih membuka hati untuknya. Terimalah dia apa adanya, ciptakan kebahagiaan baru dengannya. Ya, itulah yang harus dilakukan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih 30 menit. Orang yang ditunggu belum juga muncul. Pukul 10 malam, pukul 11 malam. Tidak juga Nagea temukan wujud suaminya di antara banyaknya orang. Sudah 2 minggu aku tidak bertemu dengannya. Muka dia tidak mungkin berubah kan? Mana dia? Apa pesawatnya Dele? Nagea pun berusaha tetap optimis. Dengan tenang ia kembali duduk. Di kediaman Barata, aku pulang.
Oh Kak, kau tiba di pukul sebegini, semua orang sudah di kamar masing-masing. Jelas Ferdo, yang sedang sendirian menikmati tontonannya di layar televisi. Baiklah, aku segera ke kamarku. Jerry pun dengan langkah besarnya berjalan menuju kamar miliknya dan sang istri. Sayang, aku pulang. Aku sangat merindukanmu. Batinnya. Hanya ada kesunyian. Kamar dalam keadaan sangat rapih tak berpenghuni. Nagea, sayang, kamu di mana? Membuka pintu kamar mandi juga tak ada. Segera pria itu kembali keluar dengan langkah setengah berlari. Ma. Kau kenapa? Tanya Ferdo. Di mana istriku? Nagea, aku tidak tahu. Saat aku pulang dia tidak terlihat. Jawab Ferdo, cuek. Jer, kamu sudah pulang nak? Pa, di mana istriku? Loh, bukankah dia ada di bandara? Bandara? Memangnya dia mau apa ke bandara? Rasa panik kini menyinggapi seluruh pikiran pria itu. Dia ingin menyambutmu pulang. Lalu, kenapa kalian tidak bertemu? Papa belum menyelesaikan penjelasannya. Jerry sudah menjauh, kembali keluar dari rumah itu dengan langkah tergesa. Bahagia, khawatir, juga panik ia rasakan. Bahagia karena mengetahui Nagea kali ini akan menyambut kepulangannya. Akan tetapi ia juga sangat mengkhawatirkan istrinya itu. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk pada istrinya? Itulah yang pria itu pikirkan. Sayang, tunggu aku. Tolong jangan kenapa-kenapa. Dia bahkan tidak membaca pesanku. Apa dia sesibuk itu? Apa mungkin dia sudah lelah dengan sikapku selama ini? Ya, itu mungkin saja. Seperti yang Mama bilang, tidak baik mendiamkan suami. Nanti suaminya bisa beralih ke lain hati. Tunggu, apa Kak Jer seperti itu? Tertera nama pelayan pribadi Tuan Muda menghubungi ponsel Nagea. Wanita itu dengan segera menjawabnya. Halo Bik, bicaralah. Non, Tuan Muda sudah tiba di rumah. Ponsel itu mati karena kehabisan daya. Aku memang tak seberuntung orang lain. Rasanya, Nagea ingin sekali menertawai dirinya sendiri. Akan tetapi, rasa sesak di dadanya sangat menusuk. Aku menunggunya selama berjam-jam. Tiba-tiba saja dia sudah di rumah. Kali ini, rasanya ingin sekali Nagea duduk di pojokan sepi dan menangis sepuasnya di sana. Bukannya apa, supir yang mengantarnya sudah ia suruh pulang. Oke, bisa saja dia naik taksi. Tapi, ia tidak cukup berani jika hanya seorang diri naik taksi di tengah malam begini. Nagea hanya mampu menangisi kesialan yang menimpanya. Dengan kedua tangan, ia tutup wajahnya, agar tidak ada yang tahu dia sedang menangis. Di posisi lain, Jerry bersama dengan mobil kesayangannya masih membelah jalan dengan kecepatan tinggi. Padahal aku tadi melihatnya, tapi ku abaikan. Gumamnya, menyesal. Memang benar, saat tiba beberapa jam lalu, Jerry melihat istrinya di antara banyak orang. Namun pria itu mengabaikannya saja karena merasa mungkin saja hanya halusinasi belaka. Segera pria itu keluar dari mobilnya setelah berhasil tiba di lahan parkir bandara. Dengan langkah cepat ia menuju di mana istrinya itu kemungkinan berada. Sementara itu Nagea, wanita itu kini sudah kembali tenang. Tidak lagi menangis. Baiklah, aku harus pergi. Untuk apa aku di sini kalau yang ditunggu sudah beristirahat dengan nyaman di rumah?
Tapi, apa yang harus kukatakan saat tiba di rumah? Apa dia akan menertawaiku karena terlihat bodoh? Baru saja hendak melangkah, matanya menangkap sosok yang sangat ingin dia lihat. Dia datang menjemputku. Deh. Aku sangat gugup, benar, dia datang ke arahku. Sementara Jerry, dengan pikiran seribu tanya, ia menghampiri istrinya itu. Benarkah wanita ini sedang tersenyum? Benarkah ini istriku? Dia tidak sedang dirasuki apapun kan? Hai, sapa Jerry. Untuk saat ini, hanya kata itu yang terselip di benaknya untuk ia katakan. Hai. Jawab Nagea dengan perasaan tak menentu. Bolehkah aku memeluknya? Apa dia tidak akan bingung dengan sikapku yang tiba-tiba berubah? Maaf, tadi aku tidak tahu kau menungguku. Iya, tak apa. Aku baik-baik saja. Syukurlah, kalau begitu ayo pergi dari sini. Jerry menggenggam jemari istrinya itu, membawanya pergi dari sana. Merasakan tangan istrinya membalas genggamannya, Jerry tersenyum simpul di sudut bibirnya. Terima kasih sayang, sepertinya kamu mulai melunak. Batinnya. Tiba di tempat parkir, masuklah. Suruhnya pada Nagea setelah membukakan pintu mobil. Bukannya masuk, Nagea malah mendekati suaminya lalu memeluk pria itu. Rasanya Jerry seperti sedang ketimpa durian matang. Tidak hanya senyuman istrinya, balas menggenggam tangan, dan kali ini adalah sebuah pelukan erat. Rasanya, mantap. Meski Nagea tak mengatakan apapun, Jerry menebak bahwa istrinya melakukan ini dengan penuh kesadaran. Hei, ada apa denganmu sayang? Apa kamu ada masalah? Wanita itu menggeleng. Lalu kenapa, tidak biasanya seperti ini? Nagea melepaskan pelukannya. Aku hanya ingin memastikan perasaanku. Kau merindukanku? Jerry mulai menggoda. Shush, kau ini, aku hanya berlatih, biar akrab denganmu. Begitukah? Ya, baiklah, kita akan akrab mulai sekarang. Lihatlah wanita ini, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kalau rindu bilang saja. Tidak akan ada yang memarahimu Nagea. Jerry pun kembali meminta Nagea untuk masuk ke mobil. Akhirnya, tibalah keduanya di kediaman Barata. Di ruang tengah, keluarga itu sedang berkumpul. Tanpa kekurangan satu orang pun, kecuali sang kakek Barata, yang sedang beristirahat karena kurang sehat. Akhirnya kalian pulang juga. Lain kali jangan bikin khawatir semua orang begini bang. Kemunculan pasangan itu langsung mendapat sambutan ocehan si bontot, Abner. Jerry dan Nagea terlihat sedikit bingung. Nagea, kamu tidak apa sayang, sudah mama bilang tunggu di rumah saja. Mama terlihat sangat khawatir pada menantunya itu. Istriku tidak apa-apa mah. Iya kan sayang? Iya mah, aku tidak apa-apa. Merasa lega putra dan menantunya tiba di rumah dengan selamat, Papa Juan pun berdiri dari duduknya. Karena mereka sudah tiba, ayo kita semua beristirahat. Ini sudah tengah malam. Semua orang pun, seperti anak ayam yang dituntun memasuki kandangnya, bubar kembali ke kamar masing-masing. Kecuali Marsha, sebuah ide usil tengah ia rencanakan di otaknya. Bukannya menuju kamarnya sendiri, gadis itu malah membuntuti pasangan suami istri yang sedang PDKT itu. Kakak, aku merindukanmu. Gadis itu menghambur ke dalam pelukan sang kakak. Kakak senang, sekarang adik manja ini sudah baikan. Apa masih terasa sakit, Sa? Terkadang terasa kak, tapi bisa ditahan.
Itu tidak apa, kata dokter, memang terasa seperti itu. Baiklah, mari kita istirahat. Melepas pelukan adiknya, lalu meraih tangan istrinya itu dan meminta adiknya segera kembali ke kamar. Kak, Marsa pengen tidur di kamar kalian malam ini. Yah, untuk apa? Mana boleh. Setelah sekian tahun, akhirnya Jerry kembali melontarkan nada ketus pada adiknya itu. Sudah, tidak apa, Sa, boleh kok. Kembalilah 20 menit lagi karena kakakmu harus membersihkan diri. Ujar Nagea, kenapa kau memperbolehkan dia ke sini? Jerry mulai memperlihatkan rasa keberatannya setelah mereka tinggal berdua saja. Maka, perdebatan pun dimulai. Memangnya kenapa? Dia kan adikmu, tumben kamu terdengar tidak menyukai dia. Ya, ini kan kamar kita. Kita adalah pasangan, aku hanya tidak ingin ada pengganggu. Pengganggu? Memangnya kita mau melakukan apa sampai tidak boleh ada pengganggu? Jerry terdiam. Ia segera masuk ke kamar mandi dengan wajah kesal. Cih, suamiku sangat lucu saat kesal. Sabar ya sayang, kita tidak akan melakukan apa-apa malam ini. Ah, lebih baik aku menyiapkan pakaian ganti untuknya. Jerry keluar dari kamar mandi dalam keadaan tubuh yang sudah segar. Kemarilah. Pinta Nagea, kenapa dia? Tumben terlihat sedang perhatian, dan apa itu yang dia kenakan? Sangat tidak sopan. Jerry terlihat menelan kasar melihat penampilan istrinya yang hanya mengenakan linge tipis dan sedikit mengekspose aset berharga milik istrinya itu. Fix, suamiku tertarik padaku. Ah, aku bahkan belum menggodanya. Sini, kita keringkan rambutmu, duduklah di sini. Jerry pun menuruti dengan senang hati. Seolah telah terlatih melakukannya, Nagea dengan sigap mengusap setiap titik air yang masih tersisa di tubuh suaminya. Mengeringkan rambut, dan memakaikan piyama tidur yang warnanya senada dengan yang dirinya kenakan. Jangan tegang, aku hanya sedang melatih diri untuk selalu layani kamu. Selain itu, aku ingin memastikan apakah perasaanku masih ada untukmu atau tidak. Ujar Nagea. Bersambung.